Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini sebelum mandi ya. Kita refleksi dulu ini 7 tahun PSI ya. Di mana pidato Giring Niji ini viral ya dengan hashtag ada Giring, ada pembohong ya. Eh, ini memang tidak menyebutkan nama siapa-siapa, tapi ini arahnya kan jelas ya. Dia tidak ingin Indonesia dipimpin oleh orang yang pembohong dan pecatan Pak Jokowi katanya. Jadi kita simak dulu pidatonya. Nanti kita akan bahas ya, kita akan ulas sedikit. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak, amit-amit coba, skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI Stop impor. Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Nanti Jokowi dan Di JK yang kantong menjadi saya presiden dan wakil beda presiden, lagi. kita harus berani. Lebih banyak. Stop impor pangan. Stop impor beras. Stop impor daging. Stop impor apalagi? Bawang. Stop impor kedelai. Stop impor sayur. Stop impor buah. Stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor. Kok import itu loh. Nah, dalam pidato itu ya semangat sekali ini anak muda ya. Apa tidak disorientasi pula ini seperti TNI dan Polri ya. Hah? Jadi kalau kita lihat reaksi-reaksi yang pernah dia buat, justru dia yang kaget ya dengan janji-janji Pak Jokowi ya, yang sampai hari ini juga sungsang ya, apa yang dijanjikan di masa kampanye berbeda dengan yang diaplikasikan, dengan yang dipraktikkan ya. Kemarin soal bawang ya kan, justru Presiden menelpon itu Menteri Perdagangan soal bawang putih katanya kan. Jadi aneh kalau ini dia menuduh walaupun tidak menyebut nama tapi arahnya jelas ini ya, menyebut atau mengerucut ke Anies Baswedan begitu kan. Jadi kita lihat ini sering kalau debat-debat di TV itu anak-anak PSI ini sering tidak punya data ya. Mereka punya kemampuan retoris ya, punya kemampuan retorika yang baik. Ya, namanya kader-kader muda ya kan. Jadi memang lebih banyak ngomongnya daripada datanya begitu. Nah, sehingga ya masyarakat ya terhipnotis dengan retorika-retorika yang mereka gunakan. Nah, tidak data yang disuguhkan kan begitu. Jadi apa yang menjadi janji kampanye Gubernur Indonesia itu tentu ya teman-teman di DKI yang lebih paham paling tidak ya kita juga bisa mengaksesnya lewat media seperti apa yang dijanjikan di masa kampanye dan satu persatu sudah mulai diwujudkan dan juga banyak penghargaan ya. Walaupun ya, kita tidak punya niat ya untuk memuji-muji ya, salah satu calon lalu menjatuhkan calon yang lain tapi kan ya secara faktual ya seperti itulah Anies Baswedan ya kan. Yang kalau yang punya yang punya niat untuk mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 tentunya harus mendukung presidensial threshold 0% ya. Karena dia tidak punya partai.
Ya, dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan ya yang di atas rata-rata lah begitu. Tapi karena dia tidak punya partai, ini akan dijegal juga. Ya, itu yang perlu dipikirkan ini oleh teman-teman yang mendukung Anies Baswedan. Bagaimana ini supaya presidensial threshold ini lolos di gugatan di MK yang sudah di kanal ya oleh Refli Harun dan para tokoh di Jakarta itu ya. Kita yang di daerah kan hanya menonton saja. Kemana ini suara akan diberikan nanti? Karena secara konstitusi kita punya hak suara ya, punya hak untuk memilih dan juga dipilih begitu sebagai warga negara. Jadi logisnya memang presidensial threshold harus 0% supaya semua orang yang punya kemampuan, punya kesempatan untuk memimpin negara ini. Orang-orang yang baik tentunya ya. Tidak orang-orang yang pembohong ya, Giring. Tidak orang-orang yang sungsang ya. Lain yang dikatakan pagi, siangnya sudah dikoreksi nanti oleh menterinya. Dia mengatakan A siang, nanti sorenya sudah dikoreksi lagi oleh KSP-nya ya kan, atau oleh jubir kepresidenan. Nah, ini berbahaya ini ya kan. Barangkali itu saja refleksi pagi ini ya, sebagai hiburan bagi kita ini kader-kader yang model begini. Waktu terus berlari, mengejar yang tak pasti, mengejar kursi presiden, giring dari PSI, giring dari PSI, CSPDI, CSPDI, mending giring balik lagi, mending giring balik lagi, mending giring balik ke niji. Biarlah ku tertawa melihat giring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.